Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal Cleopatra, Ratu Mesir yang terakhir. Sosoknya begitu populer sebagai pemikat pria yang paling ulung dalam sejarah. Bukan sembarang pria, adalah seorang Julius Caesar yang berhasil ia taklukkan. Kecantikannya begitu melegenda, di mana kedatangannya ke Roma yang begitu glamor memulai tren kosmetik dan fashion di seantero Romawi. Sayangnya hubungan mereka berdua akhirnya menjadi alasan bagi lawan Julius untuk menjatuhkannya. Setelah kematian Julius, nama Cleopatra tidak hilang, melainkan menjadi rebutan para tokoh Romawi untuk mendapatkan kekayaan Mesir. Ia memilih Mark Antony, tangan kanan Julius dan salah satu kandidat terkuat di Triumvirat, untuk melindunginya. Dengan pesonanya, Mark Antony pun takluk dan mereka hidup bersama di Mesir secara kontroversial, sampai dengan kematiannya secara tragis dengan bunuh diri setelah kalah dalam perang saudara. Sang Ratu Mesir yang dimaksud lahir sebagai Cleopatra VII Philopator. Gelarnya seringkali membuat awam mengira bahwa ia adalah orang Mesir. Padahal Cleopatra berasal dari dinasti Ptolemaic yang berasal dari Yunani Makedonia. Kakek buyut Cleopatra adalah Ptolemy, seorang jenderal dan kawan terdekat dari Alexander the Great. Setelah kematian Alexander, Ptolemy terlibat dalam perang perebutan wilayah. Ptolemy yang dianggap setia diberikan izin untuk memerintah Mesir atas nama keturunan Alexander, tetapi kemudian mendudukinya sendiri, mengangkat dirinya sebagai raja. Setelah sukses mempertahankan Mesir dari jenderal lainnya dan juga sempat melakukan serangan ke Syria, Ptolemy I Soter berhasil membangun fondasi yang kuat bagi dinastinya yang bertahan selama 300 tahun. Darah keturunan Ptolemy terus terjaga dengan tradisi menikahi sepupu, bahkan banyak kakak adiknya sendiri, agar kerajaan Mesir yang mereka miliki tidak terpecah belah karena warisan. Begitu terjaga sehingga sering disebutkan bahwa tidak ada setetes darah orang asing pun di dalam garis keturunan Ptolemaic. Murninya garis keturunan dinasti Ptolemaic membuat penampilan Cleopatra pada sejarah sangat berbeda dengan yang biasa kita kenal sekarang ini. Paling kentara adalah bagaimana Cleopatra tidak memiliki rambut hitam ataupun menggunakan poni, apalagi dengan hidung dan dagu yang hampir ala Asia. Cleopatra yang aslinya memiliki rambut coklat atau kuning pirang dengan gaya diikat ke belakang dan hidung mancung, hampir bengkok serta dagu tegas ala Yunani. Image Cleopatra modern terbentuk karena berbagai film yang menghiasi sinema sejak 1945. Yang paling sukses dan akhirnya membentuk image-nya secara definitif adalah film kolosal berjudul Cleopatra yang diperankan oleh Elizabeth Taylor pada tahun 1963. Penampilan Taylor terbukti populer sehingga image Cleopatra modern terbentuk darinya. Peran Elizabeth Taylor sebagai Cleopatra menjadi ikonik dan masuk ke dalam media populer sebagai representasi yang dianggap paling mendekati aslinya. Sosok asli Cleopatra jauh dari yang diperankan oleh Elizabeth Taylor. Bahkan yang sebenarnya sejarah mencatat Cleopatra sebagai sosok wanita yang kurang cantik. Berbagai koin yang dicetak dengan wajahnya memperlihatkan wajah yang maskulin daripada feminim. Deskripsi serta komentar dari berbagai tokoh sejarah yang hidup di zamannya mengindikasikan bahwa ia memiliki suara yang manis, kepintaran atau karisma yang menarik, bukan wajah yang cantik ataupun tubuh yang mempesona. Berbagai peninggalannya yang dihiasi wajahnya memiliki beberapa kesamaan, yakni hidung ekstra mancung dan rambut ala Yunani. Tidak luar biasa cantik seperti patung dewi-dewi Yunani, melainkan agak kental dengan elemen maskulin yang menggambarkan kecerdasan, berani serta tegas. Soal kecantikan Cleopatra bisa dibilang hanya sedikit di atas rata-rata. Namun apapun kekurangan yang dia miliki secara fisik ditutupi secara melimpah dalam hal kepintaran. Semua tokoh yang bertemu dengannya selalu memuji kecerdasannya dalam berkomunikasi. Ia disebutkan terpelajar dan memahami seluk-beluk kenegaraan, termasuk politik antar kerajaan. Demikian juga disebutkan Cleopatra jarang membutuhkan penerjemah karena menguasai 5 hingga 9 bahasa, termasuk Arabik, Ethiopik, Partian bahkan Hebrew atau Aramaik. Dikisahkan bahwa Cleopatra di saat terakhirnya membiarkan dirinya digigit oleh ular beracun. Hal ini menjadi mitos yang keliru. Diketahui bahwa orang era tersebut, terutama kaum berpendidikan seperti Cleopatra, tahu betul bahwa gigitan ular berbisa akan mengakibatkan kematian yang lambat dan menyakitkan. Penggunaan racun di kalangan istana cukup besar, sehingga hampir mustahil ratu berpengalaman seperti Cleopatra tidak mengetahui hal tersebut.
Para ahli menyimpulkan bahwa kemungkinan besar sang ratu terakhir Mesir meminum racun dengan campuran obat bius seperti opium untuk membuatnya tidur sebelum menemui ajalnya. Racun semacam ini jelas lebih disukai karena terlihat tanpa rasa sakit dan korbannya tenang seperti tidur. Walaupun dikenal sebagai wanita oportunis, Cleopatra sebenarnya patut dikagumi. Sebagai ratu Mesir, ia mengusahakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, yakni keberlangsungan kerajaannya. Ketidaktahuannya soal militer membuatnya tergantung pada sosok pria yang kompeten secara militer untuk menyelamatkan pemerintahannya dari kehancuran. Tidak bisa dipungkiri bahwa berkat dirinya, kerajaannya selamat, tumbuh subur dan terjamin kedaulatannya selama lebih dari 20 tahun. Hal-hal yang membuat Cleopatra mampu melakukannya bukanlah daya tarik seksual, bukan karena wajah cantik, bukan pula karena kekayaan semata, tetapi kepintaran yang luar biasa. Pemahaman terhadap masalah politik dan kenegarawanan menjadi modal untuk berdiskusi secara sederajat dengan penguasa lain di zamannya.